Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah di setiap tempat dan di setiap waktu. Kepadanya kita semua akan berpulang dan hanya kepadanya urusan makhluk akan dikembalikan. Salawat dan salam senantiasa teriring keharibaan Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan menuju Allah dengan al-wasilah. Al-wasilah dalam bahasa Arab artinya penghubung atau yang terhubung. Kita tidak mungkin bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata para mufassir, bila kita tidak menggunakan satu sarana untuk mencapai hubungan dengan Allah Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini Allah menegaskan dengan jelas, mencapai ketakwaan tentu ada wasilah. Satu di antara sekian banyak wasilah untuk dekat kepada Allah adalah dengan ibadah. Bukankah dengan salat kita berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah? Bukankah dengan amal-amal saleh kita berhubungan dengan Allah agar kita dipandang dan dilihat oleh Allah? Dan begitu banyak hal-hal yang dapat menghubungkan kita kepada Allah. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Salah satu wasilah yang dipahami dari beberapa penjelasan-penjelasan Al-Quran, yaitu yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 153, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, bila engkau ingin meminta pertolongan kepada Allah, maka jadikanlah salat dan kesabaran sebagai sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada satu hal yang unik dalam ayat ini. Bukankah Allah menyebutkan dua kata ketika meminta pertolongan kepadanya, yaitu dengan ibadah dan kesabaran? Namun penyertaan Allah hanya ada kepada mereka yang sabar, tidak dikatakan mereka yang salat. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, yang salat belum tentu sabar, yang ibadah belum tentu sabar, yang berbuat kebaikan belum tentu sabar, yang membaca Quran belum tentu sabar. Tetapi orang sabar, insya Allah ia akan melaksanakan ibadah dengan penuh ketaatan. Oleh sebab itu, dalam kitab Muqasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadrati Alamil Ghuyub, Al-Imamul Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan ada 3 bentuk kesabaran yang perlu dipahami sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, bagaimana seseorang bersabar dengan ketaatan kepada Allah.
Bukankah dengan ibadah salat kita menjaga hubungan dengan Allah? Bukankah dengan ibadah salat sesudah kita salam kita berhubungan dengan manusia? Dan itu pasti membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu, amal apa saja yang kita lakukan di dalam perintah dan larangan Allah, pasti di dalamnya dibutuhkan kesabaran. Sabar adalah satu ucapan yang sangat mudah untuk kita katakan. Namun bila kita mulai melaksanakannya, akan terasa betapa Allah hanya menyertai mereka yang sabar, karena sabar itu berat adanya. Oleh sebab itu, maka kita perhatikan bagaimana para pujangga-pujangga Arab mendefinisikan kata sabar dengan sebuah ungkapan, as-sabru kas-subri. Sabar itu bagaikan buah sibir. Murrun fi mudhaqatihi wa awaqibuhu ahla minal asal. Kesabaran bagaikan buah sibir. Pahit terasa ketika dimakan, namun sungguh amat nikmat melebihi nikmatnya meminum madu. Seseorang yang bersabar, di dalam Al-Quran dikatakan, Allah akan bersama mereka yang sabar, selagi kesabaran itu ada ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang dimaksud adalah, bagaimana kita menjaga ibadah 5 waktu. Bagaimana sesuatu yang diperintahkan dan diwajibkan Allah kita pelihara dan kita jaga. Aqimus salah wa atuz zakah. Terkadang orang suka melaksanakan ibadah 5 waktu sebagai kewajiban, namun tidak jarang yang 5 waktu sulit mengeluarkan zakat. Hanya dengan mengeluarkan zakat, salah satu bentuk ketaatan kita dalam bentuk sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah wajibkan. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kemudian mari kita perhatikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang lain, beliau mengatakan, innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah hanya bersama mereka yang mau berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan bukan sesuatu yang mudah. Kata baik itu menunjukkan siapa yang melakukannya pastikan baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kemudian mari kita perhatikan ada sebuah kata yang agak unik dalam Al-Quranul Karim, yaitu ketika Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka manusia diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan mukhlis, yaitu keikhlasan. Itulah manusia yang memiliki ketaatan kepadanya. Namun di ayat yang lain kita perhatikan bagaimana ketika iblis berbantah-bantahan dengan Allah. Ia mengatakan, akan aku sesatkan Adam dan keturunannya tanpa kecuali dari Adam hingga akhir zaman, di mana aku akan menyesatkan manusia. Tapi ayat tiba-tiba berubah redaksinya. Iblis mengakui bahwa tidak ada satupun manusia yang akan luput dari godaan, dari hasutan dan sebagainya, kecuali kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari golongan hamba-hambamu yang mukhlas, bukan yang mukhlis. Dalam ayat pertama dikatakan, orang-orang yang ikhlas itulah mereka yang melaksanakan perintah Allah. Tetapi iblis mengatakan, yang mampu melaksanakan perintah Allah pada tingkat mukhlis masih sanggup untuk saya goyahkan imannya. Bukankah keikhlasan yang dimaksud oleh iblis bukan hanya sekedar bagaimana kita berbuat dan melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Tapi mari kita lihat sebuah ilustrasi. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada kita manusia, kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka diperintahkan kecuali berbuat kebaikan dalam bentuk ikhlas, mukhlis namanya. Tetapi dalam ayat yang lain iblis berkata, kalau hanya sekedar berbuat mukhlis, aku sanggup menyesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari golongan hamba-hambamu yang mukhlas. Dalam ayat kedua ayat ini terdapat 2 kata yang berbeda. Yang satu disebut mukhlis dan yang satunya lagi disebut mukhlas. Mukhlis sebagai ilustrasi ketika saya meminjam uang kepada seseorang, kemudian seseorang memberikan pinjaman itu kepada saya dengan perjanjian, minggu depan kan saya ganti. Kemudian sesudah saya meminjam masih ada lagi satu orang yang berkata, aku mau lagi meminjam uang dan minggu depan insya Allah akan saya ganti. Tepat waktu berjalan, bertemulah kita bertiga, antara yang memberi pinjaman dan yang meminjam. Saya yang meminjam, kawan yang meminjam. Tiba-tiba yang memberi pinjaman berkata dalam hatinya kepada saya yang meminjam orang pertama, alhamdulillah,
saya tidak ketemu dengan orang yang meminjam minggu kemarin uangnya. Dia masih mengingat pinjaman yang diberikan. Tetapi yang kawan yang satunya lagi, dia tidak diingat lagi bahwa dia telah memberi pinjaman. Inilah yang dimaksud mukhlis dan mukhlas. Orang yang pertama masih bisa diganggu niatnya ketika iblis berkata kepada yang memberi pinjaman, bukankah minggu kemarin engkau memberi pinjaman kepadanya dan hari ini tidak ada tanda-tanda akan dikembalikan? Maka yang tadinya ikhlas tiba-tiba berubah menjadi buruk sangka kepada yang meminjam. Tapi bagi mereka yang telah melupakan kebaikan bahwa minggu lalu pernah memberi pinjaman, iblis datang berkata dalam hatinya, bukankah orang ini juga yang datang meminjam kepadamu? Apa ia katakan dalam hati? Kapan, di mana, dan berapa? Lupa akan kebaikan yang pernah dia lakukan. Orang seperti ini, kata Quran, sebagaimana iblis berkata kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari golongan hamba-hambamu yang mukhlas, bukan yang mukhlis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.